Kamu pikir aku akan terus menangis dan memohon? Kamu salah, karena aku sudah bebas dari semua rasa takut, semua cinta yang sia-sia, dan semua orang yang pernah menghinaku akan menyesal. Hujan deras malam itu mengguyur jalanan Surabaya. Angin kencang menerbangkan jas hujan compang-camping yang tersangkut di tiang listrik. Kilat memecah langit gelap, sementara petir menyambar jauh di cakrawala, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di salah satu gang sempit, berdiri seorang wanita basah kuyup, menatap gedung pencakar langit di kejauhan. Itulah Clara, 28 tahun, baru saja diusir oleh suaminya, Randy Prakoso, seorang pengusaha muda yang kini menilai dirinya tidak lagi selevel dengannya. Kau terlalu polos, terlalu bodoh, terlalu tidak berguna untukku. Aku sudah menemukan wanita lain yang lebih cantik, lebih cerdas, dan lebih cocok dengan hidupku. Pergilah malam ini. Kata-kata itu mengoyak jiwa Clara, tapi ia tidak menangis. Tidak ada isak tangis, tidak ada ratapan. Hanya ketenangan yang dingin, tajam, dan menakutkan, yang membuat Randy sendiri merinding ketika pertama kali mengucapkannya. Sebelum masuk ke kisah penuh dendam ini, jangan lupa klik like dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita nyata yang mengaduk emosi dan memberi pelajaran hidup. Tulis juga di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, agar kisah ini terasa lebih dekat dan personal. Flashback. Clara adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya, putra Kencana Group, yang menghilang secara misterius sejak usia 5 tahun. Ia ditemukan oleh panti asuhan di Surabaya, hidup sederhana, sering dihina karena miskin dan berbeda dari anak-anak lain. Meski begitu, Clara tumbuh cerdas, tangguh, dan belajar menyembunyikan kepintaran asli. Ia tahu dunia kejam, dan kadang orang yang tampak baik justru bisa menghancurkan hidupnya. Setiap malam di panti asuhan, ia duduk di tepi jendela, memandangi lampu-lampu kota Surabaya yang berkelap-kelip, membayangkan dunia yang lebih luas. Ia menulis di buku harian, merencanakan masa depan, belajar menghitung, membaca bisnis, memahami hukum, dan mengamati manusia. Semua itu ia simpan dalam diam, agar suatu hari, kekuatannya muncul pada saat yang tepat. Saat remaja, Clara bertemu Randy, pengusaha muda ambisius. Ia jatuh cinta dan menikahinya, tetap menyembunyikan identitas dan warisannya. Ia ingin mencintai Randy dengan tulus, tanpa embel-embel harta. Namun kehidupan rumah tangga mereka berubah ketika Randy mulai sukses. Ia mulai membandingkan Clara dengan wanita lain, meremehkan dan menghina. Clara, kau terlalu polos. Kau terlalu bodoh untuk mengerti bisnisku. Aku butuh istri yang bisa berdiri di sampingku, bukan yang hanya tersenyum dan diam. Hujan deras menambah dingin apartemen ketika Randy menyatakan perceraian. Setelah diusir, Clara mengembara di jalan Surabaya, basah kuyup, tapi di hatinya muncul api dendam yang lambat namun pasti. Ia tahu, Randy akan menyesal, dan ia memiliki kekuatan yang bahkan Randy sendiri tidak bayangkan. Beberapa minggu kemudian, Clara bertemu ayah kandungnya, Pak Hadi Prakoso, yang marah mendengar kisahnya. Bersama, mereka menyusun strategi. Perusahaan Randy akan hancur dari tangan yang sama sekali tidak ia sadari. Randy tetap sombong dan percaya diri, yakin perusahaan miliknya tidak mungkin runtuh. Setiap pagi, ia memeriksa laporan keuangan, grafik pertumbuhan, dan email investor. Ia tersenyum sinis kepada asistennya, Andri. Kita tidak perlu khawatir, Andri. Semua klien bergantung pada kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan perusahaan ini. Aku yang menggerakkan semuanya. Hari pertama, proyek konstruksi besar dibatalkan oleh klien Jakarta. Email resmi tiba. Sehubungan dengan ketidakpastian dan gangguan operasional, kami menghentikan kontrak dengan PT Randy Prakoso Co. Randy menatap email itu, matanya membara. Ia menutup laptop, menendang kursi. Andri, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Andri mencoba menenangkan. Pak, mungkin ini hanya satu klien, bisa dinegosiasikan. Randy menepak meja. Kau bicara seperti aku lemah. Aku Randy Prakoso.
Semua bergantung padaku. Hari demi hari, lebih banyak klien membatalkan kontrak. Investor besar mulai menarik dana. Beberapa proyek macet karena pekerja utama tiba-tiba keluar, diatur Clara melalui jaringan rahasianya. Randy menolak percaya. Ini tidak mungkin. Semua klien, semua investor, semua kontrak, mereka butuh aku. Tidak ada yang bisa menghancurkan perusahaan ini. Namun kenyataan mulai menamparnya. Setiap panggilan telepon membawa kabar buruk. Klien marah karena keterlambatan proyek. Investor menuntut laporan transparan, mitra bisnis mulai curiga. Randy panik, mulai memarahi staf, menuntut penjelasan, tapi semuanya telah diatur Clara dan ayahnya secara tersembunyi. Setiap transaksi keuangan diam-diam dialihkan, kontrak rahasia dipindahkan, dan investor mulai diarahkan untuk menempatkan modalnya ke proyek lain yang lebih aman. Selfie, selingkuhan Randy, awalnya tampak setia, mulai gugup. Ia sadar kekacauan ini bukan karena Randy, tapi ada pihak ketiga, Clara, yang mengendalikan semuanya dari bayangan. Ia mulai mempertimbangkan keselamatan diri sendiri, bahkan diam-diam menarik sebagian modalnya dari perusahaan. Randy, yang selama ini sombong dan percaya diri, mulai terguncang. Selfie, ini tidak mungkin terjadi. Semua kontrak, semua investor, mereka tidak mungkin meninggalkan kita. Selvi tersenyum tipis, menahan ketakutan. Pak, mungkin kita bisa negosiasi lagi. Tapi aku tidak yakin. Randy menatapnya tajam. Kau bicara seperti aku lemah. Aku Randy Prakoso. Tidak ada yang bisa menghancurkan perusahaan ini. Namun realitas tak bisa ditipu. Bulan demi bulan, perusahaan Randy hampir hancur total. Semua proyek besar macet atau dibatalkan. Investor menarik dana secara besar-besaran. Hutang menumpuk, termasuk pinjaman bank dan pajak. Staf inti mengundurkan diri karena gaji terlambat. Reputasi Randy runtuh di mata media bisnis. Selfie pun meninggalkannya, membawa keuntungan pribadi, meninggalkan Randy di apartemen kosong yang dulu mewah. Randy mulai merasakan kepanikan nyata. Ia mondar-mandir di kantor, berteriak, menelepon semua klien dan investor, tapi tak ada yang menanggapi. Clara, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku mencintaimu. Clara, duduk di kantor pusat Putra Kencana Group, menatap laporan keuangan Randy yang hancur. Wajahnya kosong tenang. Ia membalas satu kalimat. Sudah terlambat. Aku sudah menjalani hidupku sendiri. Tidak ada lagi untukmu. Randy menjadi gelandangan. Apartemen disita, mobil dijual, hutang menumpuk, rumah mewah lepas. Ia tidur di kos sempit, basah dan kedinginan. Mengenang malam pertama ia mengusir Clara. Clara, di sisi lain, mengambil alih perusahaan keluarga, hidup dengan kemewahan, cerdas, dan tenang. Ia tidak menoleh ke belakang. Mantan suami yang dulu meremehkan dan menghina kini hanya bayangan masa lalu, kosong, tak berarti, dan menyesal. Lampu Surabaya berkelap-kelip, hujan dan petir menambah dramatisnya malam itu. Clara menatap keskivi kekejauhan, tersenyum dingin. Dulu kau menghina dan mengusirku. Sekarang kau merasakan kehancuran yang pantas. Hidup ini adil, bagi mereka yang tahu menunggu.